Halo semuanya, selamat datang di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai high order Taylor method dan Runge-Kutta ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode Euler gitu ya untuk menghampiri persamaan ODEs ya, atau persamaan diferensial biasa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu adalah metode yang memiliki orde yang lebih tinggi dari Euler kemarin ya. Kalau Euler itu ordenya itu adalah delta X ya. Jadi maksudnya delta T ya, atau H gitu ya. Kalau misalkan kita sebut sebagai H, kalau kita sebut begini ya, jadi ini orde gitu ya. Orde itu didefinisikan dengan BO ya. Kalau kemarin BO-nya adalah H gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencapai orde yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ordenya mungkin bisa jadi O-nya adalah H kuadrat gitu ya, atau H pangkat 4 ya, dan seterusnya ya. Nah, ini makin tinggi ordenya berarti makin bagus, artinya hasilnya makin mendekati solusi yang sebenarnya. Oke. Nah, metode yang akan saya perkenalkan di sini adalah Runge-Kutta gitu ya. Metodenya adalah high order dan Runge-Kutta. Nah, apa bedanya high order Taylor sama Runge-Kutta? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, seperti biasa, ini problem kita ya. Problemnya adalah dalam bentuk diferensial. Kita punya fungsi y ya, fungsi yt ya, fungsi y variabel bebasnya adalah t. Lalu kita turunkan terhadap t. Itu sama dengan suatu fungsi gitu ya. Suatu fungsi lagi yang bergantung pada t dan y. Contoh ya. Contoh misalkan yt sama dengan misalnya begini, y kuadrat tambah t kuadrat tambah 5t misalkan begitu. Ya, contoh seperti ini. Ini y ini juga fungsi ya, sorry, ini yt, fungsi juga ya, fungsi yang dikuadratkan. Ya, jadi ini berupa fungsi di dalam suatu fungsi gitu ya, t, dan ini yt juga gitu ya, fungsi seperti ini. Jadi ada suatu fungsi yang fungsi ini juga sama dengan bisa jadi dirinya sendiri gitu ya, yang dikuadratkan ditambah t kuadrat. Nah, fungsi pertanyaannya adalah ini ya, pertanyaannya adalah jika diketahui seperti ini ya, misalkan seperti ini, jika diketahui dyt per dt gitu ya, turunan jika saya turunkan terhadap t itu sama dengan misalkan tadi ya y kuadrat ditambah t kuadrat tambah 5t, pertanyaannya adalah apakah fungsi yt itu gitu ya. Nah, yt itu apa gitu ya, atau misalkan di sini 10 atau 5t pangkat 3 gitu misalkan ya. Nah, fungsi yt itu apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jika diketahui kondisi awalnya gitu ya. Kondisi awalnya itu jadi ini pada selang ya, selang tertentu ya. Nah, misalkan ini adalah pada selang T anggota dari A, B gitu ya. Atau B-nya tak hingga. Nah, dengan diberikan ketika dia berada di selang A, dia nilai alfa. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini T ya, waktu gitu ya, T-nya. Nah, ketika dia berada di A, misalkan ini A dan ini B, pertanyaannya. Nah, nilainya dia selalu dikasih tahu di sini alfa gitu ya. Nah, gimana kasih fungsi Y gitu ya? Contoh misalkan fungsinya Y-nya begini gitu ya. Nah, inilah yang akan kita cari. Fungsi YT-nya seperti apa. Nah, tapi yang kita harapkan ini tidak seperti YT adalah sepertiga T pangkat. Nah, bukan seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak mencari solusi eksak. Kalau solusi eksak ini kita integralkan dan seterusnya. Tapi kita dengan menghampiri dengan numerik. Artinya, yang ingin kita dapatkan itu adalah bentuk fungsinya seperti ini. Nah, bentuk fungsinya seperti apa sih gitu ya, sehingga dia memenuhi persamaan ini. Ketika kita turunkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Oke. Nah, dengan Euler gitu ya, dengan Euler kita bisa mendapatkan dengan hal yang sama begitu ya. Maka kita bisa mendapatkan kalau kita punya begini ya. Kalau kita punya di sini ini titik-titik gitu ya, titik-titik. Ini titik-titik. Nah, untuk di berikutnya ini di berapa nilainya kita? Ya, nilai si fungsi yang berikutnya itu sama dengan
nilai yang sebelumnya gitu ya, ditambah H dikali diturunkan fungsinya gitu ya. Nah, masalahnya fungsi turunannya ini kita sudah ketahui, itu adalah fungsi f. Tinggal nanti kita kalikan dengan fungsi f yang ada. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Di minggu ke-8 ya. Oke. Nah, ya. Nah, kalau ini review Euler-nya, ya Euler-nya itu adalah kita memisalkan W0, W0-nya itu adalah alfa, maka kita bisa mendefinisikan W1, W2, W3 dan seterusnya gitu ya, menjadi seperti ini. Jadi WI, W sebelumnya ditambah H dikali fungsinya gitu ya. Ya, ini sudah review sebelumnya ya. Nah, bagaimana dengan high order Tyler ya? High order Tyler itu artinya kita sebelumnya adalah untuk Euler itu kita hanya cuma sampai di sini ya kerjanya ya. Nah, kita kerjanya cuma sampai di sini. Nah, tapi kita bisa extend gitu ya. Kita extend ini deret Tyler gitu ya. Ini namanya deret Tyler. Deret Tyler-nya kita bisa extend sampai mendekati Taylor ya. Dalam hal ini kita bisa extend dia menjadi order yang tinggi. Nah, dengan menggunakan misalkan kita ambil sekarang sampai di order keduanya ya, order yang lebih tinggi ya. Oke. Maka kita bisa lihat bahwa kita punya DYT atau Y aksen ini adalah satu fungsi f diturunkan terhadap T, dan kita membutuhkan turunan ya, turunan kedua dari T-nya ya, yaitu adalah atau Y double aksen T atau F aksen gitu ya. Nah, artinya jika kita punya fungsi F, maka kita turunkan dulu fungsi F-nya terhadap T-nya gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya fungsi itu gitu ya, maka kita bisa memperumum gitu ya, memperumum kalau kita K-nya itu lebih dari, jadi K itu sama dengan 2 sampai tak hingga gitu ya, sampai N gitu ya, maka kita bisa dengan notasi seperti ini. Kita turunkan dia K kali atau N kali gitu ya. Nah, ini contoh Tyler method order 2. Artinya kita cuma sampai ordernya sampai di sini gitu ya, sampai di turunan kedua. Nah, ketika kita mengambil seperti ini fungsinya, ya, dan kita juga bisa mendapatkan order 3-nya seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Atau order N-nya seperti ini, gitu ya. Nah, ini sebanyak berapa gitu ya. Sorry, ini harusnya N ya. N, sorry. Ini bukan apa? Ini artinya diturunkan sebanyak ini N-1 kali gitu ya. Sorry, ini hanya harusnya N ya. Oke. Ini kalau ordernya N. Kalau ini ordernya 3 ya sampai 3. Berarti ini kalau ordernya N ini sampai N gitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Contoh, gunakan metode Tyler order 2 gitu ya dengan N-nya 10 jika diberikan N-nya 10 untuk menghampiri solusi dari initial problem ini. Ya, di selang 0 T. Jadi problemnya begini, carilah gitu ya. Carilah si fungsi YT sehingga di selang 0 sampai 2. Nah, gitu. Jika diketahui awalnya 0,5 ya, Y0 0,5. Artinya diketahui di sini 0,5. Nah, selanjutnya ini gimana bentuknya grafiknya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Ya. Oke. Nah, seperti biasa kita mencari dulu hanya selangnya ya. Selangnya kan kita ingin mencari N sama dengan 10 ya. Artinya di sini di sini 0, sorry. 0, di sini 1, 2, 3 bla 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 sampai di sini N. Jadi dibagi menjadi 10 partisi gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan H itu adalah 2 dikurangi 0 dibagi N. Ya, dibagi 10, artinya 0,2. Selanjutnya karena dia minta itu adalah order 2 ya, ini order 2 gitu ya, maka order 2. Maka kita gunakan seperti Y T plus H sama dengan YT ditambah H kali F dx tambah kuadrat dibagi 2 kuadrat. Diturunkan gitu ya, turunkan fungsi F-nya itu yang ini fungsi F-nya, Ft, X, ya kita turunkan sekali terhadap fungsi waktu. Nah, seperti apa gitu ya? Karena kita punya Ft ini adalah begini, ya, maka kita turunkan ini. Kita turunkan sekali gitu ya terhadap waktu. Maka D per dt adalah ini.
Maka ini karena dia adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, maka ini linear ya, karena dia adalah linear, maka kita bisa lakukan seperti ini. Jadi Y T langsung DT adalah Y aksen sama gitu ya, dikurangi T kuadrat diturunkan terhadap T ini jadi 2T, jadi min 2T. Sedangkan 1 diturunkan terhadap T 0 gitu ya. Jadi yang menyisakan ini. Nah, lalu kita tahu bahwa Y aksen T itu apa? Ini di soal. Ya, YT min T kuadrat tambah 1 ya. Seperti bentuk rekursif gitu ya. Nah, sehingga ini sama dengan ini. Jadi YT dikurangi T kuadrat min 2T tambah 1. Maka kita sudah punya turunan pertama dari fungsi itu adalah YT dikurangi T kuadrat min 2T tambah 1. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini kita substitusi aja ya. Jadi si ftx kita substitusi fungsi ini ya. Fungsi ini kita ini substitusi ke sini, lalu yang ini kita substitusi ke sini. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Semuanya kita substitusi ke sini. Nah, dengan sedikit manipulasi aljabar gitu ya, maka kita mendapatkan seperti ini. Nanti Anda bisa cek ya, ini nanti bisa dicek di rumah ya. Jadi T tambah H 1 tambah H per 2, nah seperti ini. Seandainya kita misalkan WI adalah YT gitu ya, maka kita punya W0-nya alfa, maka kita mendapatkan WI plus 1 itu sama dengan WI ditambah ini ya. Jadi ini rumus untuk high order Taylor gitu ya, jika ekspansi Taylor-nya kita tingkatkan. Jadi ini ordernya big O-nya nantinya jadinya adalah H kuadrat gitu ya. Oke, fungsi ini. Nah, jadi solusi yang tadi ya, maka kita bisa menentukan W1-nya gimana ya, W1 ya. Oke. Nah, W1 artinya itu, nah kalau dari rumus di sini kan hanya kita tahu ya, hanya kita tahu 0,2, lalu kita tahu TI itu adalah H kali I, atau dia adalah 0,2 kali I, maka rumus yang ini, ya, yang sebelumnya ini kita bisa ubah jadi seperti ini. Maka W0 sama dengan 0,5, lalu WI plus 1 adalah rumusnya ini. Nah, sehingga bisa kita jalankan gitu ya. Ketika W1, ya W1 itu artinya ketika Y-nya adalah 0,2 gitu ya. Maka sebenarnya Y0 di sini ada Y0 itu adalah Y0 itu sama dengan 0,5 gitu ya. Berarti Y0,2 berapa? Maka W1 sama dengan gitu ya, atau di sini W0 gitu ya. 1,22 kali W0 itu W sebelumnya ya, W sebelumnya 0,5 dikurangi 0,08 kali I. Nah, I-nya itu adalah I kuadrat. I-nya berapa di sini? Nah, ini I-nya ini untuk I berapa gitu ya. Nah, ini kan di sini tuh rumusnya kan I plus 1. Maka ini sebenarnya adalah I sebelumnya. Jadi I sebelumnya itu adalah 0. Atau kalau kita bikin rumusnya jadi WI apa? Jadi ini sebenarnya sama ya. WI ini sama dengan tidak lain adalah 1,22 WI min 1 gitu ya sebelumnya dikurangi 0,088 kali ini I dikurangi 1 kuadrat gitu ya ditambah 0,22 ya. Jadi sama. Jadi ini adalah I kurangi 1. Karena I-nya adalah 1 di sini, maka di sini 1 dikurangi 1 jadi 0 gitu ya. Begitu juga dengan ini ya. Ini juga I min 1 ya. Sorry ini 0, ini kuadrat tambah ini ya. Ini ya. Ini sorry dikurangi 0,008 I min 1 kuadrat juga gitu ya. Jadi ini 0, akhirnya dapat 0,83 dan seterusnya ya, sehingga mendapatkan seperti ini. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah ya, karena ini gampang. Jadi tinggal kita sudah mendapatkan rumusnya, kita tinggal langsung masukkan ya. Maka Y 0,2, nanti pada akhirnya nanti akan mendapatkan ketika Y sama dengan 2. Kita di Y 2, maka ini WN ya sama dengan apa gitu ya. Nah, sehingga nanti solusinya gitu ya, solusinya akan dapat seperti ini ya, 0,5, 0,83. Nah, kalau ini errornya gitu ya. Nah, errornya. Kalau kita bisa lihat di sini errornya. Errornya di sini ya lebih bagus daripada error yang dengan menggunakan Euler ya. Anda bisa bandingkan dengan menggunakan Euler. Oke. Ya.
Ya, ini contoh lain ya. Sama koma min P kuadrat tambah 1. Ya, oke. Ya, berikutnya ya, kita bahas rumah kota ya. Jadi, ini beda lagi dengan tadi ya, dengan high order Tyler ya. Nah, kalau yang ini, seperti apa gitu ya. Nah, ini ada lagi metode yang namanya, rumah kota method gitu ya. Nah, rumah kota metode ini gitu ya, eee, dia adalah metode Tyler gitu ya, eee, yang diperbaharui gitu ya. Metode Taylor yang diupdate begitu ya, sehingga sehingga mempermudah. Kenapa? Karena Taylor method kalau kita lihat bahwa itu sangat complicated ya. Semakin tinggi ordernya, kita ingin harus mencari turunan sampai ke turunan ke n-nya gitu ya. Sehingga itu akan menjadi kesulitan bagi kita gitu ya. Nah, sehingga lahirlah yang namanya rumah kota ini. Jadi, rumah kota ini bisa dibuat sampai menjadi 4 orde gitu ya, orde keempat gitu ya. Dan memiliki struktur yang lebih simpel gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini rumusnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus kota orde 4, nah kita akan mendapatkan seperti ini ya. Kita dapat jika diketahui W0 sama dengan alfa, maka kita harus mencari dulu K1, K2, K3, dan K4 ya. Setelah kita mendapatkan ini ya, baru kita masukkan ke rumus ini gitu ya. WI plus 1 sama dengan WI ditambah 1/6 kali ini ya. K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 tambah K4. Nah, di mana ini adalah akan menghasilkan BO-nya adalah H pangkat 4. Makin bagus ya. Nah, bagaimana mendapatkan ini kita tidak akan jelaskan gitu ya. Karena di mata kuliah ini tidak akan dijelaskan bagaimana kita mendapatkan rumus ini. Sebenarnya ya, kalau Anda tertarik silakan mencari referensi bagaimana rumus rumah kota ini diturunkan ya. Oke. Nah, untuk karena ini adalah kelas informatik, maka Anda hanya diberikan seperti ini ya, rumusnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya nanti Anda silakan baca referensi. Oke, nah ini dengan cara yang sama ya, kita ini ada problem yang sama. Maka kita bagaimana kita mendapatkan dengan menggunakan metode rumah kota ya. Nah, pertama adalah kita tentukan dulu ya W0, W0-nya diketahui 0,5 ya. Nah, baru kita tentukan K1, K2, K3, K4. Nah, K1-nya seperti apa ya? Rumusnya seperti yang di sini gitu ya. Rumusnya seperti ini. Ini adalah K1 adalah H dikali fungsi F dengan variabel T dan WI. Ya, artinya di sini dia K1-nya adalah 0,2, maka dia F-nya adalah 0,05 gitu ya. Maka di sini sebenarnya ini rumusnya adalah K1 kali 0,2 kali F T waktu ke I-1 gitu ya, koma gitu ya, WI, W0. Kita di sini adalah W0, T0, T0, W0. Nah, ini Pak memanggil fungsi F-nya, fungsi F-nya. Nah, fungsi F-nya itu fungsi F-nya apa? Ya ini fungsi ini gitu ya. T dan 0,5 ini adalah nilai W0 atau nilai Y-nya gitu ya. Jadi nanti diganti W ininya berarti adalah W0 itu 0,5 dikurangi 0 kuadrat tambah 1 ya, artinya nanti jadi 1,5 gitu ya, sama dengan 0,3. Nah, dan seterusnya ya. Seterusnya kita dapat K1, K2, K3, K4 sehingga kita mendapatkan W1-nya. W1-nya adalah seperti ini. Nah, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti ini. 2,0 adalah hasilnya dengan orde 4 itu adalah 5,3. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan tadi ya, dengan high order 2 gitu ya. Kita bisa lihat nih, ketika T-nya adalah 2, maka errornya itu adalah 0,0001 ya, sangat kecil ya. Dibandingkan dengan yang tadi ya, saya naik dulu ke atas ya. Nah, ini. Kalau dengan high order big O-nya adalah H kuadrat, maka kita bisa lihat bahwa di sini errornya begini, 0,04 ya. Nah, ini masih ya bagus gitu ya, tapi tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, yang bagus tadi ini ya, rumah kota, kalau kita bisa lihat bahwa rumah kota itu bisa menghasilkan solusi yang sangat luar biasa gitu ya.
Ya, sangat dengan ordenya adalah orde 4. Oke. Ya, ya, untuk itu kita akan coba gitu ya. Kita akan coba bagaimana kita mengcode ini ya, Rungaputra ini dengan menggunakan Python ya. Kita masuk ke Python ya. Ya, ya kita masuk ke sini ya. Nah, ini adalah ini ada yang dijelaskan di code ini gitu ya. Anda bisa masuk ke LMS ya. Di LMS Anda silakan masuk ke LMS. Nanti di LMS akan diberikan model rumah kota gitu ya, algoritma dari rumah kota. Nah, dari model atau algoritma rumah kota ini maka bagaimana kita gitu ya membuat gitu ya. Ini membuat dengan menggunakan code-nya ya, menggunakan Python ya. Nah, algoritma seperti ini diberikan AB-nya ditentukan, selang AB-nya, lalu alfanya ditentukan, kondisi awal N-nya diberikan gitu ya. Nah, lalu kita akan mendapatkan W-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jalan cukup gampang gitu ya, cukup gampang. Kita langsung aja fungsi Y-nya apa gitu ya. Nah, karena ini problemnya adalah seperti ini ya. Ya. Nah, maka kita definisikan dulu fungsi F-nya. Fungsi F-nya apa? Oke. Nah, kalau di sini contoh ini fungsi exact solution ya. Diberikan nih solusi exactnya adalah YT sama dengan T tambah 1 kuadrat minim. Nah, oke. Ini diberikan seperti ini supaya nanti kita bisa bikin error ya. Nah, kita pengen bikin error. Jadi, tinggal dibuat aja fungsi YT sama dengan, ya, ini saya besarin ya. Oke. Ya, maka fungsi YT ini ya, ini return T plus 1 kuadrat dikurangi setengah dari eksponen T ya. Nah, ini sama seperti yang di sini ya. Lalu kita mulai dari dengan menggunakan numeriknya ya. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu fungsi ft, w. Nah, fungsi ft, w seperti ini, maka dia adalah w dikurangi t kuadrat tambah 1 ya. Langsung aja w dikurangi t kuadrat seperti ini ya. Lalu tentukan A dan B selangnya ya. Nah, di sini selangnya adalah A-nya 0, B-nya 2 ya. A-nya 0, B-nya 2. Lalu tentukan N besar ya. N besarnya adalah 10 ya. N besarnya adalah 10. So, 10 seperti ini. Oke. Alfanya diketahui alfanya adalah 0,5. Selalu ada ya alfanya ya. Oke. 0,5. Lalu tentukan H. Nah, ini. Tentukan H. Nah, ini sekarang kita masuk lagi ke algoritmanya ya. Kita balik ke algoritma. Hanya sudah kasih rumusnya. H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Ya. Oke, maka dia adalah H adalah B dikurangi A dibagi N besar. Ya. Lalu T sama dengan A. T sama dengan A. Lalu W sama dengan alfa. Nah, gitu ya. Oke, lalu ini YT sama dengan YT ini memanggil fungsi solusi exactnya ya. Dan ini dibiarkan. Ini manggil fungsi exactnya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari for-nya dari 1 sampai N, lakukan ini. K1 adalah H kali FTW ya. Nah, selanjutnya di sini, nah ini ya. Oh, ini hilang ini ya. Hilang code-nya. Oke. Maka kita mulai dari for. For I sama dengan 1. Oke. In range ya. Atau ini for I in range 1 sampai N. Plus 1 ya. Oke. Maka kita tentukan gitu ya. For I in range ini ya, maka W-nya adalah, nah ini kita lihat nih. Sebelum ke W, maka kita tentukan dulu K1 adalah H dikali memanggil fungsi F, T, W yang sebelumnya. Gitu ya. Maka, ini sudah step 4 ya. Step 4, maka kita masuk ke step 3 dulu ya. Oke.
Kita masuk ke step 3, kita tambahkan di sini. Ini ya. Ini adalah kita ke step 3 dulu. Step 3. Nah, ini kita tentukan K1. K1 sama dengan, nah ini K1 sama dengan H dikali fungsi F T, ini ya, T, W. Langsung aja T, W tulisnya. Nah, seperti ini. Lalu K2 sama dengan, kita lihat ke algoritmanya. Nah, ini K2 adalah F, T-nya T ditambah H dibagi 2, lalu ini W ditambah K1 dibagi 2. Oke, diingat ya. Oke. Maka di sini adalah fungsi H dikali F, tapi T-nya T ditambah H dibagi 2, W-nya W ditambah K1 dibagi 2. Begitu. Oke. Lalu K3 sama dengan ini sama H F T tambah H plus 2, W. Sekarang K2 ya, K2 dibagi 2. Jadi hampir sama. Tinggal yang W-nya aja diubah. Jadi H dikali F dikali T plus H dibagi 2, W ditambah K2 dibagi 2. Begini. Oke, lanjut sekarang K4 ya, karena ini rumah K4. K4 itu sama dengan apa? Nah, kalau K4, nah seperti ini. K4 itu adalah H dikali F, fungsi F, tapi di sini adalah T tambah H, W tambah K3. Gitu ya. Oke. H di sini H dikali F, T ditambah H langsung, W ditambah ketiga, langsung ketiga. Oke, lalu selanjutnya kita ke step 4 ya. Step 4 kita tentukan W-nya. W sama dengan W yang sebelumnya ditambah, ya ini K1 dibagi K2 tambah 2 K3 tambah K4 dibagi 6. Gitu ya. Maka ini adalah W, langsung aja W ditambah, ketik rumusnya sama, maka K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4 lalu dibagi 6. Lalu T sama dengan H ditambah I kali H gitu ya. Oke, sepertinya sudah, kita coba run ya. Kita coba run seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah sama seperti yang di slide saya sebelumnya, itu adalah 0,010,8 ya. Oke, jadi sederhana ya, dengan menggunakan Python ini kita code bahwa ini kita bisa seperti ini. Nah, lalu ini ada exercise ya. Exercise-nya adalah Anda gunakan modifikasi Euler ini dengan menggunakan rumah kota gitu ya. Lalu gambar ya, diplot ya. Lalu diplot solusi eksaknya dengan solusi hampirannya ya. Seperti apa? Lalu bandingkan dengan metode bisa juga Anda bandingkan dengan metode Euler-nya ya. Bandingkan ada 3 plot nanti ya. Euler atau dengan menggunakan rumah kota. Oke, baik. Sepertinya sekian presentasi atau penjelasan dari materi minggu ke-9 ini. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Oke, sampai jumpa.